Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ratno pada praktikum mikroekonomi 1 di sesi UAS, khususnya bab 11 mengenai keseimbangan parsial dalam model kompetitif. Ya, pada pertemuan kali ini, ya, saya harap semuanya, teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu, ya, jangan lupa pokoknya tetap nggak usah kemana-mana dulu lah ya, melihat kondisi pandemi COVID yang masih belum mereda. Nah, pada pertemuan bab 11 ini di praktikum mikro, saya mungkin akan langsung masuk ke soal ya, tapi nanti di soal saya akan selipkan penjelasan-penjelasannya, kurva-kurvanya, hitungannya, dan lain sebagainya ya. Kita mulai saja di soal nomor 1. Adanya perubahan kondisi permintaan mengakibatkan perusahaan mengubah kuantitas yang ditawarkan, tetapi tidak ada perusahaan baru yang dapat memasuki pasar. Di sini kata kuncinya adalah perubahan permintaan, perusahaan mengubah kuantitas yang ditawarkan, tetapi tidak ada perusahaan baru yang masuk ke pasar. Ya, jadi perusahaan sudah mengubah kuantitas yang ditawarkan. Nah, hal ini sesuai yang dijelaskan di video kuliah, ya di kuliah, teman-teman sudah mempelajari ada 3 macam kurva penawaran, ya, tergantung periode waktunya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu jangka sangat pendek. Bentuk kurva penawarannya seperti apa? Ya seperti ini, ya. Bentuknya dia adalah vertikal. Artinya apa? Ketika demand-nya berubah, misal dari D1 ke D2, ya, D1 ke D2, kuantitinya tidak akan berubah. Yang berubah hanya tingkat harganya saja, seperti itu. Ya, hanya tingkat harganya saja. Jadi perusahaan tersebut belum akan mengubah kuantitas yang ditawarkan. Lalu bagaimana kalau jangka pendek? Dalam jangka pendek, ya, perusahaan itu sudah mampu untuk merespon perubahan permintaan pasarnya. Ya, misal demand-nya naik dari D1 ke D2, akibatnya kuantitas yang ditawarkan juga bisa naik. Ya, kuantitas yang ditawarkan. Walaupun kurva supply-nya sama, tapi dia sudah bisa mengubah jumlah yang ditawarkan. Ya, karena kenaikan harga sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga naik maka jumlah penawarannya atau jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Oleh karena itu, kurva penawaran jangka pendek dia slope-nya positif. Ya. Lalu jangka panjang seperti apa? Nah, ini kayaknya agak panjang. Nanti mungkin akan dijelaskan dalam satu sesi video tersendiri, tapi dia hanya akan menjelaskan mungkin ya, nanti akan kami coba buatkan terkait kalau misalnya perusahaan baru masuk ke pasar lalu membuat struktur biaya di pasar perusahaan tersebut turun, atau struktur biaya perusahaan tersebut konstan, atau struktur biaya perusahaan tersebut naik, ya, nanti kurva penawaran jangka panjangnya itu berbeda-beda tergantung ya biaya yang berubah, seperti itu. Ya, kalau dia konstan, nanti kurva penawaran jangka panjangnya dia horizontal. Kalau dia menyebabkan struktur biayanya meningkat, akan menyebabkan kurva penawaran jangka panjangnya slope positif. Atau kalau misalnya dengan adanya perusahaan baru masuk ke pasar, ya malah menyebabkan struktur biaya perusahaan tersebut menurun, maka kurva penawaran jangka panjangnya berslope negatif. Jadi tergantung dari bagaimana perusahaan baru masuk ke pasar mempengaruhi biaya perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, sebetulnya terkait biaya atau kurva penawaran jangka panjang sudah dijelaskan juga ya di kuliah, ya. Tapi yang bisa saya simpulkan seperti itu. Jadi jangka sangat pendek dia bentuknya vertikal, kurva penawarannya jangka pendek, kurva penawarannya slope positif, jangka panjang tergantung bagaimana perusahaan baru yang masuk ke pasar akan menyebabkan perubahan biayanya. Seperti itu.
Jadi kalau di sini perusahaan sudah bisa mengubah kuantitas yang ditawarkan, tapi tidak ada perusahaan baru yang masuk ke pasar, maka bisa kita simpulkan bahwa ini adalah kurva, yang dimaksud ini adalah kurva penawaran jangka pendek. Seperti itu, ya. Oke. Nomor 2. Pengaruh pergeseran kurva penawaran akan tergantung pada bentuk kurva permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, maka perubahan penawaran akan mengakibatkan ya sedikit saja perubahan output yang semakin besar, output konstan atau tidak berubah, yang D penurunan output dari output semula. Sekarang kita lihat dulu grafiknya. Ya, di sebelah kiri, yang panel sebelah kiri, yang ini adalah kurva permintaan yang elastis. Ya, dia relatif elastis. Makanya dia hampir datar, ya, hampir horizontal. Sedangkan yang satu dia lebih inelastis permintaannya, yang sebelah kanan ini. Nah, inelastis ini dilihatnya dari mana? Karena dia sudah hampir tegak. Ya. Oke, kita lihat supply-nya geser ke kiri atau penawarannya turun. Ya. Penawarannya yang kurva demand yang inelastis juga turun. Ya, kalau teman-teman lihat di sini bahwa penawarannya itu penurunannya itu sama. Tapi kalau teman-teman lihat pada kurva permintaan yang lebih elastis, yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini, teman-teman lihat sebelah kiri ini, ya, supply-nya geser ke kiri, harganya naiknya sedikit, ya, harganya berubah sedikit, tapi jumlah yang diminta berubahnya banyak. Ya, kalau penawarannya turun, harganya naik, ya, permintaannya berubahnya banyak. Berbeda kalau misalnya dia permintaannya inelastis, yang sebelah kanan ini. Ya, yang sebelah kanan ini. Nah, pada sebelah kanan ini, supply-nya geser ke kiri, harganya naiknya banyak. Harga naik banyak, tapi kuantitasnya berubahnya sedikit. Itu yang membedakan antara kurva permintaan yang elastis dan juga kurva permintaan yang inelastis. Jadi bisa kita simpulkan gimana? Kalau pada daerah permintaan yang lebih elastis, peka, harga berubah sedikit, permintaannya berubahnya banyak, otomatis output yang diminta juga berubahnya banyak. Kalau ini elastis, ya harganya berubah drastis nih ya. Nih, dari P ke P aksen, kuantitasnya hanya berubahnya relatif lebih sedikit dibandingkan yang elastis permintaannya. Seperti itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan gimana? Pengaruhnya gimana? Semakin elastis kurva permintaan, maka perubahan penawaran akan mengakibatkan elastis, berarti perubahan output yang semakin besar. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3. Kurva permintaan pasar pada pasar bersaing sempurna adalah, kita lihat. Kalau teman-teman lihat kurva permintaan pasar pada pasar bersaing sempurna, sebetulnya itu adalah penjumlahan dari kurva permintaan individu. Misal di sini dicontohkan ada 2 individu, individu 1 dan individu 2, ya, individu 1 dan individu 2. Ketika kita ingin melihat kurva permintaan pasarnya, ya berarti kita tinggal jumlahkan antara kurva permintaan individu 1 dan kurva permintaan individu 2.
Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi, ini adalah PPS. PPS itu adalah sifatnya price taker, penerima harga. Jadi baik pada individu 1 maupun individu 2 ataupun harga pasar, harganya tetap pada PX bintang. Jadi kalau pada PX bintang, individu 1 meminta X1 bintang, pada PX bintang, X2 meminta X2 bintang, dan permintaan pasarnya adalah sebesar X besar bintang, yang merupakan penjumlahan antara X1 bintang dan X2 bintang. Seperti itu. Nah, berarti kurva permintaan pasar pada pasar bersaing sempurna, dia bersifat miring dari kiri atas ke kanan bawah. Atau bisa kita katakan dia slope-nya negatif. Seperti itu. Ya. Oke, nomor 4. Kondisi keseimbangan pasar bersaing sempurna pada jangka pendek tercapai pada saat yang namanya pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Sudah pernah dijelaskan juga oleh saya di video bahwa dia bisa mendapatkan untung P lebih dari ATC, atau dia bisa mendapatkan keuntungan normal P sama dengan ATC, atau dia P kurang dari ATC tapi lebih dari AVC, dia rugi tapi tetap berproduksi, atau dia kondisinya P sama dengan AVC yaitu pada kondisi shutdown point, atau P kurang dari AVC, ya, dia gulung tikar. Nah, itu adalah kondisi-kondisi jangka pendeknya. Harga yang bisa dipilih oleh perusahaan yang berada pada PPS. Nah, PPS ya sama seperti pasar-pasar yang lain, ya, dia akan memaksimumkan keuntungannya itu pada saat MR sama dengan MC. Ya. MR sama dengan MC. Pasti semua perusahaan itu akan memaksimumkan keuntungannya saat MR sama dengan MC. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa dalam PPS ya, demand itu sama dengan AR sama dengan P sama dengan MR. Atau bisa kita simpulkan ya P sama dengan MR, itulah ya, karena P sama dengan MR ya di PPS, maka keseimbangan PPS bisa teman-teman tulis langsung P sama dengan MC, tidak perlu mencari MR-nya dulu karena kan MR sama dengan P, seperti itu. Nah, jadi keseimbangan PPS P sama dengan MC. Kalau monopoli gimana? Kalau oligopoli gimana? Kalau monopolistik gimana? Ya tetap MR sama dengan MC. Karena kondisinya P tidak sama dengan MR, tidak sama dengan AR, tidak sama dengan D. P tidak sama dengan MR. Intinya seperti itu. Ya, kalau dalam jenis pasar yang lain selain PPS. Oke, nah untuk monopoli nanti mungkin akan dibahas di pertemuan terakhir. Ya, di bab 13. Oke. Nomor 5. Dalam jangka panjang, seluruh perusahaan pada pasar bersaing akan. Nah, kalau tadi dalam jangka pendek, ya, perusahaan itu bisa untung, bisa rugi, bisa dapat laba normal. Tapi yang namanya PPS dalam jangka panjang, ya, itu karena adanya mekanisme bebas keluar masuknya pasar, bebas keluar masuk pasar, perusahaan baru masuk, perusahaan lama keluar karena rugi di pasar tersebut, ya. Maka dalam jangka panjang, kapan si perusahaan akan berhenti keluar masuk pasar? Ya saat yang didapatkan adalah keuntungan normal atau laba normal atau laba sebesar 0. Tapi ingat di sini yang laba sebesar 0 itu adalah laba ekonominya. Ya, bukan laba akuntansi. Bedakan antara laba ekonomi juga dengan laba akuntansi.
Seperti itu. Diingat-ingat kembali saat PPKU waktu itu. Bedanya apa sih laba ekonomi dengan laba akuntansi? Oke. Dia akan berhenti kalau misalnya yang diperoleh sudah keuntungan normal. Ya, sudah berhenti keluar masuk pasar. Oke. Nomor 6. Pada jangka panjang, masuknya perusahaan baru akan berlanjut hingga laba ekonomi berkurang sampai 0. Nah, tadi yang saya katakan ya, pada titik ini berlaku, nah kalau laba ekonomi sama dengan 0 atau laba normal, maka yang terjadi ya P sama dengan ATC. Ya, atau lebih tepatnya P sama dengan ATC minimum. Seperti itu ya. Oke. Pilihan ganda sudah. Sekarang kita langsung masuk ke soal esai ya. Diketahui dalam suatu PPS terdapat 100 perusahaan identik dengan masing-masing memiliki TC sama dengan Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 10. Menghadapi permintaan pasar, QD sama dengan 8.000 min 10P. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan P, Q besar, dan Q kecil yang jangka pendek. Yang B, keuntungan perusahaan dan keuntungan industri. Yang C, P, Q besar, dan Q kecil dalam jangka panjang. Nah, di sini teman-teman pasti baru melihat, kalau dulu zaman PPKU, teman-teman langsung P sama dengan MC, nanti ketemu Q besar dan P. Tapi Q besar dan P, ya atau Q besar itu sebetulnya adalah Q besar itu adalah kuantitas pasar. Ya, sedangkan Q kecil adalah kuantitas perusahaan. Kuantitas perusahaan, seperti itu. Jadi harus teman-teman bedakan. Nah, kuantitas pasar dan kuantitas perusahaan ini gimana menghitungnya? Karena PPS itu adalah perusahaan yang identik, artinya dia struktur biayanya sama, berarti kuantitas pasar ya itu adalah kuantitas perusahaan dikali banyaknya perusahaan. Ya, Q kecil dikali N. Ini adalah kuantitas pasar. Begitu juga dengan keuntungan pasar. Ya, berarti keuntungan perusahaan dikali dengan N-nya. Seperti itu. Karena kan identik. Struktur biayanya sama. Kuantitas yang dihasilkan asumsinya sama. Ya, karena struktur biayanya sama. Ya udah, berarti kuantitas perusahaan dikali banyaknya perusahaan. Begitu juga dengan keuntungannya. Oke? Nah, sekarang kita mulai kerjakan. Tadi diketahui N-nya adalah 100, TC-nya sama dengan Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 10, berarti ini artinya adalah TC atau biaya dari masing-masing perusahaan, karena Q-nya adalah Q kecil. QD sama dengan 8.000 min 10P. Di sini Q-nya Q besar, berarti ini adalah permintaan pasar. Lalu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita coba. Ya, N-nya 100, Q-nya Q besar itu tadi sudah saya katakan bahwa N dikali Q kecil, ya, berarti 100 kali Q kecil, berarti Q-nya sama dengan Q besar, Q kecil itu sama dengan Q besar, dibagi 100. Ya, oke, berarti kita rubah QD yang bawah itu menjadi nanti Q kecil. Ya, gimana caranya? Q sama dengan 8.000 min 10P, 100 Q sama dengan 8.000 min 10P, ya, Q kecilnya berarti 80 min 0,1P. Boleh nggak kalau saya rubah jadi Q besar? Silakan saja. Gitu, coba aja ya. Oke, berarti
Kan kita mau cari keseimbangan PPS. Keseimbangan PPS itu P sama dengan MC. P-nya kita peroleh dari yang ini nih, ya. Berarti 0,1 P pindah ruas ke kiri sama dengan 80 min Q kecil. P sama dengan 800 min 10 Q kecil. MC-nya dapat dari mana? Ya tentu saja dari TC. Ya, turunan pertama dari TC, yaitu 2Q plus 20. Oke, berarti gimana PQ dan PQ besar dan Q kecil dalam jangka pendek? Dalam jangka pendek keseimbangannya PPS P sama dengan MC. P-nya tadi 800 min 10 Q, ya. MC-nya adalah 2Q plus 20. Maka ketemu nanti 780 sama dengan 12Q, ya. 20-nya pindah ruas kiri, 10-nya pindah ruas kanan, 10 Q-nya. Nanti ketemu Q-nya sama dengan 65, Q kecilnya. Q besarnya gimana? Ya kan Q besar itu tadi N dikali Q kecil. N-nya itu 100, Q kecilnya 65, ya berarti Q besarnya 6.500. Q kecilnya tadi 65. P-nya berapa? P-nya ya yang ini nih, ya 800 min 10 Q kecil. Ingat, di sini 10 Q kecil. Ya, boleh nggak kalau misalnya dari sini? Ya boleh, tapi Q-nya yang dimasukkan adalah Q besar. Ya, hati-hati. Nah, berarti 800 min 10 kali 65. 800 min 650. Berarti P-nya sama dengan 150. Seperti itu. Nah, lanjut. Bagaimana keuntungan perusahaan dan keuntungan industri? Industri itu sama dengan pasar. Ya, keuntungan perusahaan, TR min TC. Ya, keuntungan perusahaan itu TR-nya adalah P dikali Q kecil. Kenapa kalinya Q kecil? Kan TC-nya itu tadi fungsinya dari Q kecil. Jadi, kita hitung dulu dari keuntungan perusahaan. P kali Q kecil dikurangi Q kuadrat ditambah 20 Q kecil ditambah 10. Keuntungan perusahaannya 150 kali 65 dikurangi tadi Q kecilnya 65 kuadrat ditambah 20 kali 65 ditambah 10. Di perusahaannya atau keuntungan perusahaannya 9750 dikurangi 5535, keuntungan perusahaannya menjadi 4215. Ingat, baru keuntungan perusahaan. Keuntungan industrinya gimana? Keuntungan industrinya sama dengan keuntungan perusahaan dikali banyaknya perusahaan. Banyaknya perusahaan tadi 100. Jadi 4215 kali 100. Keuntungan industrinya sama dengan 421.500. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Lalu, bagaimana kalau keuntungan jangka panjangnya? Ya, keuntungan jangka panjangnya. Keuntungan jangka panjang, maaf. Keseimbangan jangka panjangnya. P, Q besar, Q kecilnya seperti apa? Ya, kita lihat. Keuntungan jangka panjang. Tadi yang saya garis bawahi adalah keuntungan jangka panjang itu tercapai pada saat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan normal. Ya, berarti P sama dengan ATC minimum. Atau kalau kemarin digambarkan, ya, ini adalah MC, ini adalah ATC, ini adalah AVC, ya. Maaf. Cost itu adalah sininya adalah Q kalau biaya, ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat dalam jangka pendek kan dia bisa untung, bisa rugi, bisa dapat laba normal. Tapi dalam jangka panjang, ya perusahaan itu pasti kondisinya adalah di sini. Ya, MC sama dengan AC atau P sama dengan AC minimum. Nah, biar mudah, boleh P sama dengan ATC minimum atau ATC minimum boleh, ya. Tapi di sini saya akan menggunakan cari ATC-nya itu sama dengan
Q ditambah 20 plus 10 per Q kecil, ya. Karena ATC itu adalah TC dibagi Q, maka keseimbangan jangka panjangnya itu tercapai saat MC sama dengan ATC. Di sini nih ya tadi yang saya katakan MC sama dengan ATC. Nah, MC-nya tadi 2Q ditambah 20, ATC-nya itu adalah Q plus 20 ditambah 10 per Q kecil, ya. Kita pindah-pindah ruas 2Q dengan Q, ya. 2Q dengan Q jadi Q, ini 20-nya kita coret sama dengan 10 per Q. Nah, nanti Q kuadrat sama dengan 10, Q-nya ketemu akar 10 atau Q-nya sama dengan 3,16. Q 3,16 tadi di awal N-nya itu 100, berarti 3,16 dikali 100, Q besarnya atau kuantitas pasarnya menjadi 316. Lalu bagaimana dengan P-nya? P-nya itu tadi 800 min 10 Q. 800 min 10 kali Q-nya Q kecil, berarti 80 kali 10 kali 3,16. P-nya menjadi 368,4. Ya, seperti itu. Mudah ya? Jadi jangka pendek, P sama dengan MC, dalam jangka panjang bisa ATC minimum sama dengan 0, ATC minimum sama dengan 0, atau dengan cara yang ini, MC sama dengan ATC. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Diasumsikan titik terendah pada kurva LAC, ya, LAC itu average cost. Average cost itu sama dengan average total cost. Long run average cost. Untuk masing-masing perusahaan yang identik dalam PPS adalah 4. Dan itu terjadi pada output sebesar 500 unit. Jika skala operasi optimum dioperasikan untuk memproduksi 600 unit, SAC-nya, berarti ini kondisi biaya jangka pendek rata-ratanya ya, untuk tiap perusahaan adalah $4,5. Kalau tadi jangka panjangnya $4. Ya nggak tahu juga sih, karena kan dia bilangnya LAC ya, tapi nanti kita lihat. Benar nggak sih dia jangka panjang atau sebenarnya jangka pendek? Gitu. Nanti kita tes, ya kita cek. Yang ketiga diketahuinya lagi, diasumsikannya lagi, fungsi supply dan demand pada pasar ditentukan oleh QD sama dengan 70.000 min 5.000 P, QSC sama dengan 40.000 ditambah 2.500 P. Yang A, carilah harga keseimbangan pasar. Apakah industri tersebut dalam keseimbangan jangka pendek atau jangka panjang? Kenapa seperti itu? Ya. Yang kedua, yang B, jika industri tersebut dalam keseimbangan jangka panjang, berapa jumlah perusahaan yang ada? Kita lihat berapa sih, ya. Yang C, jika fungsi demand bergeser ke QD sama dengan 100.000 min 5.000 P, demand-nya bergeser, berapa harga dan output keseimbangan jangka pendek yang baru untuk industri dan perusahaan tersebut? Apakah perusahaan tersebut untung atau rugi? Ya. Oke. Asumsinya adalah yang tadi sudah dijelaskan, QS-nya sama dengan segitu, QD-nya sama dengan segitu. Nah, keseimbangan jangka pendek jangka panjangnya apakah pendek panjang? Kenapa? Nah, QD sama dengan QS, kita samakan saja, mudah ya. Lalu nanti ketemu P-nya sama dengan 4. Nah, P sama dengan 4 ini, ya, sesuai dengan yang ini nih, LAC, P-nya sama dengan 4, berarti dia betul-betul adalah kondisi jangka panjang. Ya, karena P sama dengan LATC minimum. Seperti itu. Atau LAC minimum, sama aja. Ya. Yang selanjutnya, berapa perusahaan yang ada di pasar? Pada saat P sama dengan 4. Berarti itu kan saat equilibrium, jangka panjang. Tadi QD sama dengan QS, ketemu P sama dengan 4. Berarti boleh kita masukkan ke fungsi demand, boleh kita masukkan ke fungsi supply. Nah, ini saya masukkan ke fungsi demand-nya. Ya. Equilibriumnya nanti ketemu 4
10.000 ditambah 2.500 kali 4, nanti Q-nya ketemu sama dengan 50.000. Nah, Q-nya sama dengan 50.000 tadi dikatakan di sini. P sama dengan 4, Q kecilnya 500. Berarti ya, Q kecilnya 500, Q besar itu adalah N dikali Q kecil, maka N-nya menjadi Q besar dibagi Q kecil. Maka jumlah perusahaan di pasar tersebut adalah 100. Seperti itu. Ya. Soal yang terakhir, ya udah ketahuan nih untung ya, apa-apa. Saya lupa tadi animasinya. Oke, nggak apa-apa. QD berubah menjadi 100.000 min 5.000 P. Ya. Ada di keseimbangan jangka pendek dengan Q besar dan Q kecil berapa? Untung atau rugi? Kita tahu ya, untung. Tapi untungnya berapa? Belum tahu kan? Kita lihat, kita cek ya. Oke. QD sama dengan QS. 100.000 min 5.000 P sama dengan 40.000 ditambah 2.500 P. 7.500 P sama dengan 60.000. Tinggal dipindah ruas ya, 5.000 P pindah ke kanan jadi 7.500 P. Ini pindah ke sini jadi 60.000 karena negatif, berkurang ya. Nanti ketemu P-nya sama dengan 8. P sama dengan 8 boleh dimasukkan ke fungsi permintaan, boleh dimasukkan ke fungsi penawaran ya. Di sini saya masukkan lagi ke fungsi permintaan. P-nya nanti Q-nya ketemu sama dengan 60.000. Q-nya 60.000, Q besar ya. Kalau Q besarnya 60.000, tadi kan kita sudah tahu bahwa N-nya itu adalah 100. Berarti Q kecilnya adalah 600. Nah, kalau Q kecil 600 ya, berarti berapa keuntungannya? Kita cari dulu TR-nya. TR-nya P kali Q kecil ya. 8 kali 600. TR-nya nanti 4.800. Q kecilnya sama dengan 600, maka SAC sama dengan 4,5. Ini yang diketahui tadi di awal. Ya, kalau Q kecilnya 600, SAC-nya itu 4,5. Ya, jangka pendeknya. Kalau SAC 4,5, berarti STC-nya itu 4,5 kali Q. Karena kan SAC itu TC dibagi dengan Q. Berarti kalau STC, berarti SAC dikalikan Q. Ya. Nih, kalau SAC itu adalah short run total cost dibagi dengan Q. Berarti kalau kita mau cari STC-nya, ini dikali SAC. Seperti itu. Ya, 4,5 kali Q. Nah, STC-nya berarti 4,5 kali 600 karena Q kecil, ya. Berarti STC-nya sama dengan 2.700. Berarti berapa keuntungannya? Keuntungannya itu adalah TR min TC. Ya, 4.800 min 2.700. Udah ketahuan, berarti beneran nih untung nih. Saya nggak hoax nih nulisnya ya. Nanti ketemu keuntungannya sebesar 2.100. Benar-benar untung. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk mikroekonomi 1 di pertemuan 11. Ya, semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk lebih memahami mikroekonomi 1. Ya, saya akhiri sampai di sini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.